Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah. Cemburu dan prasangka adalah dua hal yang hampir sama. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena keluarnya dari tempat yang sama. Dari mana? Hati. Dari hati. Ya. Bedanya di mana? Bedanya cemburu itu didasari oleh cinta. Tetapi kalau prasangka didasari oleh sifat. Sifat baik maupun sifat buruk. Lalu sekarang di dalam rumah tangga itu boleh nggak kita cemburu? Bapak Ibu pernah cemburu? Sering jangan-jangan. Mas David pernah cemburu? Pernah, ada yang diomongin, ada yang enggak. Marah nggak kalau cemburu? Ada yang iya, ada yang enggak. Jadi cemburu itu ternyata sih boleh-boleh saja Pak Bu ya. Asalkan masih dalam batas wajar, normal. Ya. Karena cemburu itu merupakan salah satu tanda cinta, salah satu tanda cinta, ya. Sebab ternyata Allah juga memiliki sifat cemburu. Karena tanda cintanya Allah. Allah cemburu kepada siapa sih Bu? Kepada hambanya. Hamba yang bagaimana yang dicemburui oleh Allah? Allah cemburu kepada hambanya yang lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan dengan ketemu Allah. Allah cemburu kepada hambanya yang lebih memilih bermaksiat dibandingkan menjalankan perintah-perintahnya. Cemburu Allah Bu. Apalagi kita manusia. Jadi cemburu itu adalah bumbunya rumah tangga. Asalkan ujungnya nanti adalah keromantisan. Keharmonisan. Sayyidah Aisyah saja pernah cemburu kepada Rasulullah. Nah ini, kapan sih Sayyidah Aisyah ini cemburu kepada Rasulullah? Ketika Rasulullah menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasul yang pertama. Menyebut kebaikan-kebaikannya, menyebut kemuliaan-kemuliaannya. Cemburu Siti Aisyah. Allah. Sampai terungkap kata-kata, ya Rasulullah, apa sih yang engkau bisa lakukan lagi dengan Siti Khadijah? Kata Siti Aisyah, saking cemburunya. Bukankah Allah telah menggantinya dengan wanita yang lebih baik darinya? Allah. Kata saking cemburunya Siti Aisyah. Apa kata baginda Nabi? Demi Allah, Allah tidak pernah menggantinya. Maksudnya mengganti Siti Khadijah. Karena apa? Karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Di saat yang lain semua orang mengingkariku. Allah. Dia adalah orang yang membenarkanku. Di saat orang yang lain semua mendustakan aku. Dia adalah orang yang melimpahkan hartanya untukku. Di saat orang lain semua menahan hartanya, tidak mau membantuku. Dan dialah yang memberikanku keturunan di mana istri-istriku yang lain tidak bisa memberikannya. Masya Allah. Itu Nabi bilang, marah enggak Nabi? Enggak. Hanya menasehati, menegur. Jadi bapak kalau istrinya cemburu, jangan marah-marah Pak. Ya, kalau marah-marah tembang ngamuk. Benar gak Bu? Tembang ngamuk istri Mas David kalau dicemburui, kalau dimarahin tuh dipeluk aja udah peluk selesai. Ya, dinasehati. Ya. Satu saat Nabi sedang berada di rumah Siti Aisyah. Ada beberapa sahabatnya juga yang sedang ada di sana. Ya. Kemudian datanglah orang suruhan membawa makanan buat Nabi ke rumah Siti Aisyah. Ternyata suruhan itu disuruh oleh siapa? Istri Nabi yang lain. Siapa? Sayyidah Zainab. Ya, Zainab binti Jahsh. Ketika Siti Aisyah tahu itu makanan dari Sayyidah Zainab. Allah. Cemburu lagi Siti Aisyah. Masya Allah ya Bu, perempuan ya.
rasanya ya. Cemburu lagi Siti Aisyah itu. Ditepis itu tangannya si pesuruh itu. Sampai jatuh itu makanan. Piringnya sebelah dua deh, pecah. Marah gak Nabi? Enggak Pak. Nabi gak marah. Nabi ambil itu piring yang pecah. Nabi rekatkan lagi sama kedua tangannya begini. Dipegangin sama Nabi begini. Diambilin lagi itu makanan yang jatuhan tadi ke dalam piring. Disuguhin sama Nabi ke para sahabat. Sambil dipegangin piringnya. Sampai para sahabat selesai makan. Kata Nabi apa? Makan. Ibu kalian sedang cemburu kata Nabi. Masya Allah. Gak marah. Jadi banyak sekali kisah-kisah kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah yang berujung keromantisan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kenapa? Karena Rasul faham sekali bahwa Siti Aisyah cemburu itu karena cintanya yang mendalam kepada baginda Rasul. Gitu, ya. Jadi kita juga demikian Bu. Jangan cemburunya tidak mendasar. Bapak juga demikian. Ya. Suaminya pulang kerja biasa jam 5. Ya. Jam 6 belum datang. Mana nih? Jangan mampir melipir kemana-mana ini. Nah itu. Bukannya khawatir malah curiga was-was prasangkanya kemana-mana. Nah itu. Gak tahu suaminya diangkot-angkotnya mogok. HP-nya lobet gak bisa menghubungi. Iya kan? Nah itu. Pernah gak digatuin sama istri Pak? Nah, jawabnya takut-takut Bapak. Nah, takut Bapak jawabnya. Ibu-ibu juga jawab tadi. Iya. Alasan. Iya ya. Lah sama istri juga jangan begitu ya. Jangan cemburu. Bapak juga jangan cemburu. Kalau ada istrinya yang kerja pulang telat. Ya mudah-mudahan ada halangan. Mudah-mudahan istri saya selamat. Gak berkurang sedikit apapun begitu. Ya dalam rumah tangga. Sekarang bagaimana caranya dalam rumah tangga itu supaya cemburu kita tidak berlebihan Bu. Ya Pak, tidak berlebihan. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah tambah ketakwaan kita kepada Allah. Rajin ngaji, ya. Kemudian datang ke majelis-majelis ilmu, sholatnya ditambah, ibadah-ibadah yang lain ditambah supaya apa? Hatinya terisi. Karena hanya dengan ketakwaan yang besarlah hati kita bisa terjaga dari prasangka-prasangka yang buruk. Yang kedua, caranya ingat tujuan pernikahan kita. Apa sih tujuan pernikahan tuh? Seperti yang dibaca oleh Ananda Kaila tadi. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tuh kata Mas David tadi. Itu tujuannya litaskunu ilaiha. Sakinah. Apa sih artinya sakinah? Apa sih Bu? Ibu gak tahu artinya sakinah, tapi kalau lagi ngucapin orang habis nikahan, aduh samawa ya, sakinah mawadah warahmah, gak tahu artinya apa. Lah besok jangan ngucapin begitu Pak, ya. Gak jadi doa jadinya di sini ntar ya. Mudah-mudahan tentram ya, langgeng ya, damai. Cinta dan kasih sayang ya. Nah itu kan enak. Samawa gak tahu artinya gitu ya. Sakinah, jadi menikah itu untuk ketentraman. Kenyamanan, ketenangan supaya timbul rasa cinta dan kasih sayang setiap saat. Ya. Bapak jangan suka Pak muji-muji istri orang lain di depan istri sendiri. Ya. Ibu juga begitu. Panggil, ya sini ya. Kenapa Bu? Masya Allah ya. Oh udah cakep Mas David ngomongnya udah Masya Allah pertama. Masya Allah ya Masya Allah. Kenapa? Itu suaminya si Linda, aduh ganteng banget ya. Udah mana putih, mana rumahnya kayak istana, mobilnya mewah. Coba kamu kayak gitu ya. Kelar Bu, kelar udah begitu mah. Ya, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai membanding-bandingkan suami kita dengan suaminya orang lain. Dan yang ketiga, cara supaya cemburu kita tidak berlebihan adalah jadilah kita istri-istri yang solihah. Dan jadilah bapak suami-suami yang soleh. Apa sih cirinya suami yang soleh? 1,
Suami yang soleh adalah suami yang bisa menafkahi keluarganya dari jalan rizki yang halal. Supaya apa? Supaya berkah rumah tangganya. Ya, berkah. Yang kedua, suami yang soleh itu adalah suami yang selalu bekerja keras tanpa kenal mengeluh. Nggak pernah berkeluh kesah. Ada nggak suaminya yang bilang di rumah, aduh saya capek nih kerja mulu tiap hari, lembur mulu tiap hari. Kamu sih banyak permintaannya, jadi lembur terus saya tiap hari. Ada nggak yang begitu? Bapaknya yang nyaut. Yang nyaut bapaknya. Ya. Berarti suaminya belum soleh itu. Ya. Nyesel dia ngomong ada tadi. Nyesel deh ngomong ya. Suami yang soleh gak pernah berkeluh kesah kata Bu Baiti. Suami saya emang bukan Pak Soleh Bu Sadah. Gitu. Suami saya namanya Pak Ahmad. Gitu. Bukan suaminya Pak Soleh. Jadi jangan sampai berkeluh kesah. Harus semangat. Yang terakhir ciri suami yang soleh itu adalah yang bisa mendidik istri. Pak, tugas Bapak mendidik istri. Mendidik anak-anak ke jalan agama. Supaya mereka bisa hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan agama. Tuh tugasnya. Supaya menjadi suami yang soleh. Istri jadilah istri solihah. Apa sih cirinya istri solihah? Ada 3. Kata Nabi, man tasurruka idza absorta. Istri yang selalu menyenangkan hati suami. Ya Allah. Ya, dipandang senang suaminya. Diajak ngobrol menyenangkan hati suaminya. Ya Allah. Pulang kerja capek-capek dikasih senyum senang hati suaminya. Ya salam. Jangan cemberut mulu Bu. Ya. Ini masih tanggal muda nih ya. Ntar begitu udah lewat tengah bulan aja cemberut aja. Gimana mau menyenangkan hati? Kalau kita berusaha menyenangkan hati suami, pikiran kita ini dipenuhi oleh rasa bagaimana caranya kita membahagiakan suami. Jauh dari prasangka buruk, jauh dari cemburu. Ya. Yang kedua, watuti'uka idza amarta. Yang taat kalau diperintahkan yang baik oleh suami. Makanya suami didik istri Pak. Jadi istrinya nurut, patuh pada hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah istri yang solihah adalah istri yang selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya, menjaga hartanya dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi kalau suaminya lagi pergi Bu, gak usah masukin laki-laki ke rumah ya. Takut timbul fitnah. Kecuali di rumah lagi banyak orang, nah itu gak ada fitnah. Silakan. Jadi kalau kita sudah menjalankan hal ini, kita sudah tambah ketakwaan, kita sudah ingat tujuan pernikahan, kita sudah menjadi istri solehah dan suami yang soleh. Insya Allah itu akan menghindarkan kita dari cemburu yang berlebihan, yang tidak proporsional, yang tidak berujung pada penambahan keromantisan dan keharmonisan rumah tangga kita. Nah kalau kita sudah bisa menjalankan itu semua, insya Allah rumah tangga kita selamat dan kita sampai pada tujuan hidup kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah. Masya Allah.